Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana? Dengan hamba Allah di Indonesia. Dengan hamba di Indonesia. Baik, silakan kita bersalat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, silakan langsung bertanya kepada Buya. Yang pertama saya mohon maaf, saya tidak menyebut tempat karena mengikuti saran Buya ya. Baik, Buya baik. tadi, iya, iya. Baik. Salam hormat saya untuk Buya. Segala doa terbaik untuk Amin. Buya dan para santrinya. Amin, amin, amin. Semoga Allah merahmati kita semua dan bangsa ini. Amin, amin. Dan insya Allah semoga Jadi- Anda senang ini, Anda senang. Alhamdulillah. Karena Jadi- saya tambah Anda selagi masih di dunia insya Allah. Allah. Baik. Oke. Panjang Jadi- umur insya Allah. Alhamdulillah. Amin, Amin. Baik, silakan. Jadi begini Buya. Beberapa hari terakhir ini saya terkena was-was Buya. Was-was yang sebelum-sebelumnya berhasil semua saya tepis dengan menambah ilmu agama yang saya miliki dan semua. Cuman belakangan semakin sepertinya saya belajar, semakin was-was itu keras dan menyangkut hal-hal yang baru yang justru membuat saya semakin bersemangat untuk bertanya kepada orang-orang yang saya anggap punya pemahaman di ilmu itu. Nah, beberapa hari terakhir ini Anda, saya was-was kepada Anda sudah bertanya kepada berapa ustadz? ada, kalau yang was-was terbaru ini Buya, saya bertanya kepada 3 Buya. Baik. Anda Iya, iya. Anda Jadi- mau sembuh atau tidak? Saya mau sembuh Buya. Kalau belum Anda jangan tanya ke siapapun setelah ini. Siap Buya. Olehnya itu saya telepon Buya. Karena selalu banyak tanya ini. Karena kalau dituruti nggak ada sampai 1000 ustadz nggak akan puas. Iya Buya. Setelah ini Anda Iya, tidak boleh Buya. tanya ke siapapun. Ditahan mulutnya untuk dia bertanya. Siap atau Siap, tidak? Buya. Kalau Anda siap saya akan jawab. Siap Buya. Baik, Justru ayo, itu tujuan silakan. saya Buya. Baik, Iya. silakan. Iya. Jadi terus terang saya sering ikuti kajiannya Buya, baik yang Riyadus Shalihin. Tapi Anda masih tanya ke 3 orang lagi. Bukan, soalnya ini boleh. Jadi begini Buya. Itu yang nggak akan sembuh nanti. Anda Iya. dengar selesai supaya Anda tanya lagi. Siap Buya. Iya. Bukan saya melarang Anda kumpul dengan ustadz, tidak, karena Anda punya penyakit. Siap Buya. Baik. Ini Ayo. siap Buya. Iya. Jadi begini Buya. Saya sampai ikuti video-video Buya yang sebelum-sebelumnya. Jadi begini Buya, yang membuat saya was-was saat ini Buya adalah saya sangat takut berbuat dosa kepada Allah Buya. Jadi begini Buya, saya pernah dulu kalau istri saya ngambek itu Buya, istri saya ngambek susah untuk dibujuk, saya biasa ngomong begini Buya, saya mau saya sebut nama daerah, yang daerah itu adalah rumah orang tua saya bilang, kalau kau ngambek-ngambek dulu ya saya ke ini dulu lah, maksud saya itu saya ke rumah Pergi orang lah. tua saya dulu. Iya, cuma persoalannya kan saya kan tinggal di rumah mertua, saya itu dihantui pemikiran, jangan sampai saya ngomong seperti itu justru dianggap saya seolah-olah mengusir istri saya untuk ke rumah orang tuanya, karena saya kan tinggal di rumah mertua. Cuma sama sekali dalam hati saya tidak ada maksud untuk itu Buya, murni supaya istri saya itu Berubah. berhenti untuk ngambek dan membujuk, justru balik memeluk saya, dan itu sering berhasil Buya. Jadi maksud saya dan terus terang saya mengucapkan itu Buya, saya juga paham ilmunya, sudah sedikit paham bahwa tidak boleh mengatakan talak, cerai atau kepada istri, dan saya sangat menghindari itu Buya. Dan akhirnya saya pun mempelajari ini Buya, termasuk kajian-kajian nasihat Buya di beberapa video dan kajian-kajian yang saya. Anda umur berapa? Anda umur berapa? Saya 35 Buya. Baik. Silakan. Iya. Cuma saya ada penyakit riwayat asam lambung itu Buya. Jadi begini Buya. Nah, jadi saya sudah belajar, saya sampai tanya detail-detailnya, sampai kenapa ada pendapat seperti itu, saking ingin tahunya saya Buya. Pada dasarnya semua pembahasan yang pertanyaan saya tanya, ada 3 ustaz tadi yang saya bilang, semua mengatakan bahwa tidak ada jatuh talak dalam kasus saya. Cuma dan itu pun saya berpegang teguh pada pendapat itu sekarang. Cuma persoalannya Buya, terkadang kambuh saya bangun
tengah malam gelisah, dan alhamdulillah saya anggap itu sebagai ujian, dan kadang saya ambil wudhu, baru saya ngaji, baru saya sholat. Itu yang saya lakukan. Yang saya ingin sini, saya mengukuhkan apakah sudah betul pendapat yang saya ambil itu Buya, bahwa memang tidak ada jatuh talak di situ. Di samping karena memang maknanya memang bukan untuk itu. Yang kedua, tidak ada terbersih pun satu sedikit pun niat di hati saya untuk mentalak istri, karena saya hanya ngomong saya mau ke saya sebut nama daerah, yang daerah itu adalah tempat tinggal orang tua saya. Baik, bisa dipahami. Ngana baik-baik sama istri, tapi nggak ada masalah? Nggak ada, saya sangat sayang, saya sangat sayang Buya, saya sangat sayang Buya. Cuma yang kadang-kadang tidak ada Buya, saya sangat sayang anak-anak saya didik semua agama, saya ajari sendiri, mulai ngaji apa semua, saya kadang ngajari sendiri ngajinya Buya. Iya. Ngana baik-baik insya Allah. Baik, silakan. Iya Buya. Baik, cukup? Iya Buya, makasih Buya. Baik. Baik, terima kasih. Subhanallah, Anda ini tidak ada masalah, Anda baik-baik, Anda sama istri mesra, sama ini baik, tapi setan ingin menggoda dari was-was Anda ini. Tidak akan jatuh cerai, sudah, Anda tidak usah bertanya ke siapapun. Cuman saya kasih resep yang baru lagi. Kalau istri ngambek, jangan pakai ancaman, Anda gigit hidungnya. Jadi harus Anda seni sekarang, jangan main ancam-ancam itu, jadi sesuatu. Nah, jadi yang indah ancamannya, tapi sebetulnya itu irama. Istri ngambek itu irama, agar Anda itu semakin lihai di dalam merayu dia. Mungkin Anda masih muda 35 tahun, Anda mesti harus jago rayu ini pada istri ini. Ya, ini Anda tidak masalah. Anda tidak menganggap, kami tidak menganggap Anda punya masalah. Anda baik-baik saja, insya Allah nggak ada masalah, dan tidak jatuh cerai. Kalau Anda tanya 1000 Ustaz pun tidak, tapi Anda tidak usah tanya lagi, tidak ada cerai, hanya pengen pulang. Bahkan kalau Anda seandainya mengusir istri pun tidak jatuh cerai, Anda tidak niat cerai. Apalagi Anda mengatakan saya akan kembali ke mana sana. Tidak terjadi cerai, insya Allah, nggak usah khawatir. Apalagi Anda baik-baikkan anak istri, jangan mau dibisiki setan. Kalaupun Anda teringat masalah ini, enggak, sudah selesai. Nanti tanggung jawab Ustaz yang ngomong, saya tanggung jawab kan, saya dengan ilmu saya, tidak usah khawatir nanti. Nah, justru dengan inilah setan akan bisikan kepada Anda. Akhirnya Anda mikir ini terus, seolah-olah cerai. Sehingga di saat, karena Anda orang takut kepada Allah, tadi pengen takut dosa terus, di saat mau berhubungan Anda ingat itu, Anda tidak mesra lagi. Gara-gara Anda merasa bahwasanya jangan-jangan ini dosa. Jangan-jangan saya sudah cerai. Nah ini akhirnya setan senang, akhirnya istri pun tidak merasa senang dengan Anda, bermasalah. Selesai. Hubungan Anda masih aman, baik-baik. Istri Anda soleha, anak Anda baik-baik, Anda baik-baik semuanya. Insyaallah. Ngana selamat dunia akhirat insyaallah. Baik Bu ya. Dan mungkin tadi solusinya memang dengan tidak meninggalkan istri Bu ya. Tapi malah kalau istri ngambek malah lebih lebih dekat, lebih baik. Dengan cara yang seni yang lain lagi ya. Jangan dengan cara yang tidak enak. Ada orang mengancam cerai kadang-kadang. Kadang mengancam mukul, tidak. Situ itu lembut. Nabi menggambarkan apa? Perempuan itu ada dari tulang rusuk, dan tulang rusuk paling bengkong paling bawah. Itu gambarannya begini. Kalau dibiarkan dia akan terus, tapi kalau kasar juga akan patah. Tapi dengan maka justru ini adalah seni. Ternyata justru kalau kita paham sifat wanita itu, maka setiap hari kita harus belajar seni bagaimana kita itu merayu istri, membuat itu seperti itu. Insya Allah Anda bahagia, Masya Allah. Amin, Bismillah. amin. Tidak ada khawatir. Baik Bu, terima kasih Bu atas jawabannya, dan tadi hamba Allah yang ada di Indonesia tadi ya. Semoga bisa Mampu yang sampaikan dan bisa mengamalkannya. Jadi tingkatkan kemesraan dengan istri, jangan ditinggal, tapi pakai seni di dalam bercinta ya, sehingga nanti rumah tangga Anda akan semakin indah, sakinah mawaddah warahmah insya Allah.